Nah, kalau untuk MGA, gue sepakat menggunakan kata mengklaim, ngaku-ngaku gitu. Kalau untuk Nabi gue, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jika menggunakan mengklaim, Anda telah merendahkan Nabi umat muslimin. Oke, saya jawab dulu itu ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mubasysyiron bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Itu surah As-Saff ayat 6. Jadi seorang rasul akan datang setelahku bernama Ahmad. Wa akhorina minhum lama yalhaqu bihim. Al-Jumu'ah ayat 3. Dan Allah juga yang telah membangkitkan pada bangsa Akhorin, yaitu bangsa Persia, seorang rasul yang bernama Ahmad dari antara mereka. Nah, Persia itu adalah raja, ada kerajaan dulu, Haji Barlas namanya. Menikah, punya anak Mirza Hadi Beg. Hadi Beg adalah kakek moyang dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Mirza adalah gelar bangsawan Persia campuran dengan Sayyidah atau anak cucu perempuan Rasulullah SAW dari Fatimah. Ya, jadi dengan demikian maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ada di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6 dan surah Al-Jumu'ah ayat 3 yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari nomor 4518. Sekarang jawab pertanyaan saya tentang Dajjal. Wah, ini Abang Erik Mubarik lari ke sini. Salah semua membaca ayat, menafsirkan ayat. Jadi Ahmad di situ adalah baginda Nabi Muhammad SAW, karena asmaun Nabi SAW itu banyak. Yang masyhur adalah Muhammad. Juga ada nama Ahmad. Ahmad itu nama yang masyhur di langit, Muhammad nama yang masyhur di bumi. Tentang wa akharina minhum, ya, itu dakwah Rasulullah sampai nanti kepada bangsa yang lain di antara panjenengan semua. Jadi Rasul yang dimaksud bukan Rasul baru, ya Rasulullah dengan dakwahnya akan sampai kepada bangsa yang lain. Itu salah total, dipaksakan. Rik. Banyak ayat Qur'annya, ya. Jadi salah satunya adalah pengertiannya dulu. Jadi Dajjal itu berasal dari Dajjalah yajjulu dajjalan. Ketika diikutkan wazan fa'alun menjadi dajjalun, artinya tukang bohong, tukang dusta, ya begitu kan. Sedangkan sandaran ayat Qur'annya adalah An-Naml ayat 82 dengan frase dabbatam minal ardi, itu kan. Jadi itu diperjelas dengan hadis Bukhari Muslim, ya, dari Hasan, dari Samurah, dari Jundub, ya, juga disebutkan dari Hudzaifah Al-Yamani dan lain-lain sebagainya, bahwa Dajjal itu figur, bukan sistem, ya. Makanya nanti Dajjal itu akan dibunuh oleh Isa ketika Isa menjadi pengikut dari Imam Mahdi, ya. Banyak hadis tentang itu, kalau saya bacakan lama. Begitu Abang Erik Mubarekku. Jawab pertanyaan saya. Mana ayat Al-Quran yang menyatakan tentang arti Dajjal? Ya? Ngomong apa sampean Bang Erik? Yang saya baca itu Quran.
surat Al-Ahzab ayat 40. Yang saya baca itu hadis-hadis, ya. Yang saya baca itu bukan dari buku yang sampean sebutkan fitnah. Nanti saya foto ya. Di mana, di halaman berapa yang Mirza Ghulam Ahmad ngomong tadhkiratuh yakni wahyun muqaddasun di dalam buku Ahmadiyah ini, halaman berapa? Ayo foto. Kalau tidak kamu foto berarti amit-amit, saya bukan kasar, berarti congormu, mulutmu penuh fitnah. Ayo saya tantang sekarang, buku Ahmadiyah yang cover hitam ini yang saya baca kamu tuduh sebagai dari buku itu, ayo foto. Selama kamu tidak bisa foto, yo amit-amit, bukan saya kasar, congormu, mulutmu itu penuh fitnah. Ayo buktikan aja. Sedangkan yang saya baca itu Quran, kitab tafsir, hadis berdasarkan pendapat muhaddis, itu kamu tolak. Ya bodong kamu. Jadi saya tuntut sekarang, di mana yang saya baca tentang misalnya amma ba'duh, itu hadis kok, hadis riwayat Bukhari dan Ahmad bin Hambal, itu kamu tolak. Ya sudah, kamu berarti menolak hadis. Khataman Nabiin itu Quran surat Al-Ahzab ayat 40, kamu tolak. Ya sudah, kamu berarti menolak Al-Quran. Ya, jadi betul sekali. Ayo saya tuntut kamu sekarang juga. Di halaman berapa buku Ahmadiyah ini yang saya baca kamu bilang dari sana. Kalau kamu tidak bisa membuktikan dengan foto, berarti amit-amit, saya bukan kasar tetapi fakta. Mulutmu itu, congormu itu kotor, penuh fitnah. Ini bukan saya nanti harus lemah lembut. Oh tidak, karena fitnahmu itu lebih kasar, ya. Fitnah itu kasar loh, lebih kasar dari pembunuhan. Jadi terhadap orang yang memperlakukan saya lebih kasar dari pembunuhan, itu saya harus bersifat tegas, jangan lemah lembut. Sekali lagi saya minta pertanggungjawabanmu. Yang saya baca itu kamu tuduh mulutmu, congormu dari buku Ahmadiyah itu. Foto. Kalau tidak kamu foto, berarti selamanya omonganmu itu fitnah, mulutmu itu fitnah. Saya tantang. Ngomong apa sampean Romli Kalidilem? Anda kebusukannya sudah terbongkar karena selalu membaca buku-buku karangan para ulama yang menentang Ahmadiyah dan menentang pendirinya. Dan itu yang Anda baca bukunya berjudul Ahmadiyah dengan penerbitnya Pustaka Langitan, ya. Itu disebutnya ulama seburuk makhluk di kolong langit. Ulama uhum syarrum man tahta adimi sama tahrujul fitnah wa fihim ta'ud, ya. Makanya hentikan saja dulu, ya, karena Anda pun tidak punya Tijaniyah pun khilafahnya tidak diawali dengan kenabian Imam Mahdi wal Isa al-Masih Maud, ya. Hei Abang Erik, saya tuntut kamu. Fitnahmu terhadapku bahwa saya membaca dari buku Ahmadiyah terbitan Pustaka Langitan tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad bin Hambal, yaitu amma ba'du fa fi sya'ni hadzal rajul dan seterusnya, itu kamu berdusta. Saya tantang bahwa juga saya membaca ucapan Nabi palsumu itu tadhkiratu yakni wahyun muqaddasun ru'ya wa kusyufa hadrati Masih Maud alaihi salatu wassalam, itu kamu tuduh, kamu fitnah saya membaca dari buku Ahmadiyah Pustaka Langitan. Ayo foto. Sekarang juga foto. Kalau kamu tidak bisa memfoto, berarti seterusnya semua omonganmu adalah fitnah keji terhadap buku kitab yang saya baca. Kamu tidak punya buku kitab itu, tetapi kamu memfitnah saya membaca dari kitab A, padahal saya tidak membaca dari kitab A,
tapi saya membaca dari buku kitab B. Saya tuntut kamu sekarang, segala omonganmu gak berguna, karena kamu itu adalah pendusta besar, mendustai, memfitnah kepada saya membaca dari buku A, padahal saya tidak membaca dari buku A itu. Sedangkan kamu pasti tidak punya buku Ahmadiyah, sekte atau agama baru, terbitan Pustaka Langitan, pasti kamu tidak punya. Kalau punya, foto, dan yang saya baca itu foto. Kalau tidak, kamu pendusta besar. Amit, congormu, mulutmu itu kotor, pendusta besar kamu, Erik. Tua bangka, pendusta besar. Saya bukan marah, bukan harus lemah lembut kepada kamu, karena kamu menfitnah saya itu lebih kejam daripada membunuh saya kan. Saya tegas ini, berarti congormu, mulutmu penuh fitnah terhadap keilmuanku. Ayo Erik, foto tua bangka kamu ini, congormu, mulutmu itu dusta. Jangan panik Romli ya, karena ternyata yang dimaksud khotaman nabiyyin di dalam Al-Ahzab ayat 40 itu artinya bisa stempel para nabi, atau cincin perhiasan para nabi, atau yang paling mulia, paling afdol di antara para nabi ya. Karena setelah Nabi Muhammad itu masih ada nabi-nabi itu masih terbuka sampai hari kiamat dengan syarat kenabiannya sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sudah, jangan ngomong kemana-mana kamu. Omonganmu itu palsu. Selama kamu tidak bisa membuktikan dengan foto buku kitab, itu saja, jangan kemana-mana. Kalau kamu tidak bisa membuktikan dengan foto buku kitab yang kamu fitnah terhadap saya, berarti semua omonganmu itu palsu, fitnah. Bagaimana percaya terhadap seorang pembohong besar? Bagaimana percaya terhadap seorang fitnah besar terhadap keilmuan saya yang lurus? Jangan kemana-mana. Foto, kalau tidak amit, congormu, mulutmu itu fitnah besar, pendusta besar, seperti Gulam Ahmad bin Gulam Murtadomu itu, congormu itu. Wahai Romli Kalidilem, Anda buktikan khalifah Anda itu sesuai dengan Al-Quran ya. Sudah Erik, tutup mulutmu itu. Kamu selalu berdusta atas nama arti makna dari ayat Quran, dari hadis. Jadi kamu itu selalu mengarahkan arti makna dari ayat Quran dan hadis kepada Gulam Ahmad bin Gulam Murtado tanpa keilmuan. Itu pembohong besar, pendusta besar kamu. Buktinya kamu menuduh saya, menuduh keilmuan saya yang lurus dengan membaca satu kitab yang padahal kamu tidak punya. Sedangkan fitnahanmu itu tidak bisa kamu buktikan dengan foto. Sedangkan saya membaca dari buku kitab yang lain. Ayo, saya tantang, saya tuntut kamu, congormu, mulutmu ini, pendusta besar ini. Foto bahwa yang saya baca itu dari buku hitam, cover hitam Ahmadiyah sekte atau agama baru, tanda tanya, terbitan Pustaka Langitan. Kalau tidak kamu bisa memfoto itu, semua omonganmu adalah dusta besar. Semua omongan khalifahmu adalah dusta besar. Semua omongan Gulam Ahmad bin Gulam Murtadomu itu adalah dusta besar. Ayo buktikan, pembohong besar. Foto buku kitab itu. Jangan ngomong kemana-mana. Congormu itu, mulutmu itu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Rasulullah SAW bersabda, aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah atau Rasul Allah dari antara umatku. Musnad Ahmad
11061. Coba bantah itu, Romli. Khilafah Tijaniyah itu tidak mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin, ya. Ngomong apa kamu, Rik, tua bangka tolol bodong? Kamu tidak tahu apa-apa tentang hadis Imam Tobroni tentang Thariqah Mu'tabaroh. Itu ada hadisnya banyak, ya, hadisnya sahih. Jangan bicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Saya tuntut dunia akhirat. Kamu memfitnah saya dengan keji, berarti lebih kejam dari membunuh saya itu kan. Ayo, itu saja kamu foto. Selama kamu tidak bisa memfoto, berarti mulutmu, congormu, busukmu, kata-kata busukmu itu juga mewakili khalifahmu, juga mewakili Ghulam Ahmad dan Ghulam Murtadomu. Kalau kamu tidak setuju dengan pertanyaan dan pernyataan saya, foto kitabnya, baru saya bisa menyadari. Selama kamu tidak bisa memfoto, berarti mulutmu, congormu, busukmu mewakili khalifahmu, mewakili Ghulam Ahmad dan Ghulam Murtadomu adalah pemfitnah besar, pendusta besar. Apa mulutmu bodong tolol itu, Rik? Kamu gak tahu apa-apa tentang Thariqah Mu'tabaroh, apalagi Thariqah Tijaniyah. Pendusta besar, pemfitnah besar. Mulutmu, congormu, busukmu itu mewakili khalifahmu, mewakili Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadomu itu tidak bisa dipercaya selama kamu tidak bisa memfoto fitnahanmu itu. Itu saja, jangan kemana-mana. Bodong, tua, tolol, pemfitnah besar. Mulutmu, congormu itu mewakili khalifahmu, mewakili Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadomu. Itu saja kok. Ayo, undang khalifahmu, undang dialog dengan saya. Saya telanjangi kebusukan mulutmu itu yang mewakili dia itu. Congormu, mulutmu, tololmu, bodongmu itu. Mulut busukmu, kotormu, bodongmu itu tidak tahu apa-apa tentang Thariqah Mu'tabaroh, tentang Thariqah Tijaniyah. Ya, bagaimana berbicara sesuatu yang tidak diketahui? Padahal kamu tukang fitnah itu saja, gak bisa membuktikan. Mulutmu, busukmu, congormu itu, bodongmu, tololmu itu mewakili khalifahmu, Rik, juga mewakili Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadomu, Rik. Kalau kamu bisa membuktikan foto, baru kita dialog dengan referensi tentang Thariqah Mu'tabaroh, juga tentang Thariqah Tijaniyah. Selama kamu tidak bisa, kamu itu bodong, tolol, tidak punya keilmuan sama sekali. Bahkan mulutmu itu, busukmu itu, tololmu, bodongmu itu mewakili khalifahmu, mewakili Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadomu, Rik. Islam itu agama damai. Islam itu agama yang damai dan kasih sayang. Islam itu agama yang damai dan kasih sayang. Wahai netizen dan grup Republik Mahdi Indonesia ini, saya umumkan ya, bahwa saya bukan kasar ini, tapi fakta, bahwa Abang Erik, si tua bangka, bodong, tolol, bodoh, ya, memfitnah saya di grup sebelah tadi, di grup diskusi ilmiah, memfitnah saya bahwa saya membaca buku Ahmadiyah, sekte atau agama baru tanda tanya, terbitan Pustaka Langitan. Padahal saya sama sekali tidak membaca buku itu, ya, terutama frase hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad bin Hanbal, yaitu khutbah baginda Nabi SAW menyikapi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, yaitu bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du fa fi sya'ni hadzal rajulil ladzi qad aktsartum fi
wa innahu kadzabun min thalathina kadzaban yakhrujuna baina yaday as-sa'ati. Amma ba'du. Terkait dengan laki-laki yang banyak kalian bicarakan itu, maksudnya Musailamah al-Kadzab, nabi palsu itu, sesungguhnya dia itu pendusta besar, salah satu dari 30 pendusta besar yang akan datang sebelum hari kiamat. Nah, hadis ini tertuju kepada Musailamah al-Kadzab, juga tertuju kepada 30 pendusta besar yang akan datang sebelum hari kiamat. Di antaranya Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Itu Erik yang tua bangka, yang tolol, bodong, tanpa keilmuan, menuduh saya membaca dari kitab buku Ahmadiyah, sekte atau agama baru tanda tanya, terbitan Pustaka Langitan. Covernya adalah cover hitam. Padahal saya tidak membaca buku kitab itu. Berarti si Erik tua bangka ini memfitnah dengan kejam kepada keilmuan saya yang lurus, yang penuh referensi. Nah, sehingga saya tuntut, yo amit, bukan saya kasar. Karena fitnah Erik itu kepada saya lebih kejam dari pembunuhan, maka saya katakan dengan tegas, ayo Erik, buktikan congormu, mulutmu yang busuk itu, foto buku kitab yang kau fitnahkan kepada saya. Selama kamu, congormu, mulutmu, busukmu itu Erik, tidak bisa memfoto buku kitab yang kamu fitnahkan kepada keilmuanku, maka selama itu congormu, mulutmu, busukmu, tololmu, bodongmu, pendusta besarmu itu mewakili juga khalifahmu Al-Masrur dan lain-lain yang di London itu, juga mewakili Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadomu itu Erik. Itu kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih. Saya tidak meninggalkan lemah lembut, tetapi saya menjawab, al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang kamu lakukan kepada saya. Jadi saya melawan fitnahmu yang lebih kejam dari membunuh saya itu. Saya jawab dengan tegas, ya. Saya jawab dengan tegas bahwa selama kamu, congormu, mulutmu itu yang busuk itu tidak bisa memfoto buku kitab yang kamu fitnahkan kepada saya, maka selama itu segala omonganmu adalah dusta. Segala omonganmu mewakili khalifahmu yang di London itu, dan mewakili Ghulam Ahmad dan bin Ghulam Murtado. Itu kamu pertanggungjawabkan si Erik tua bangka, bodong, tolol, mulutmu, congormu busuk itu. Man yuhram ar-rafqa yuhram al-khair. Barang siapa meninggalkan lemah lembut, sama saja meninggalkan kebaikan.